Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmayani, NIM 1993140045 dari kelas Manajemen A angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas materi tentang pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Pasar oligopoli juga dapat diartikan sebagai suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli. Oligopoli adalah keadaan di mana ada beberapa, misalnya 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan produk standar atau komoditas corak berbeda atau standard produk. Industri dalam pasar demikian banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh, yang mana terrealisasi tergantung pada bentuk kerjasama dari perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama, maka kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi iklan yang intensif, terutama bila perusahaan tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variannya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan. Yang kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Sumber munculnya pasar oligopoli secara praktis dan teoritis. Munculnya pasar oligopoli bersumber dari yang pertama, skala ekonomi yang dioperasionalkan sangat besar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang memasok pasar. Yang kedua, kebutuhan investasi yang besar sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Yang ketiga, sedikit perusahaan yang memiliki hak paten yang eksklusif untuk memproduksi komoditas tertentu. Yang keempat, adanya perusahaan yang mapan dan memiliki langganan loyal karena kualitas produk dan pelayanannya, sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing. Yang kelima, sedikit perusahaan yang memiliki kontrol atas pasokan bahan baku atau mentah untuk memproses komoditas tertentu. Yang keenam, pemerintah memberikan waralaba kepada perusahaan tertentu untuk bergerak di pasar. Penyebab di atas tidak hanya menciptakan struktur pasar oligopoli, tetapi juga menjadi penghalang bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengukuran oligopoli. Oligopoli diukur menggunakan beberapa cara, di antaranya yang pertama, rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50-60 adalah oligopoli. Yang kedua, indeks Herfinda. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Yang ketiga, teori pasar yang diperebutkan atau contestable market. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu model oligopoli. Begitu kompleksnya situasi dalam pasar oligopoli, sehingga para ekonom mengembangkan berbagai model untuk menganalisis perilaku oligopoli. Di antaranya yang pertama, model Stockbird, yang kedua, model perusahaan dominan, yang ketiga, model Carnot, yang keempat, model kurva permintaan yang terpatah, yang kelima, model maksimasi penjualan.
Selanjutnya yaitu pengertian arsitektur perusahaan. Menurut Zachman 1997, arsitektur perusahaan merupakan sekumpulan representasi yang diperlukan untuk menggambarkan sebuah sistem atau perusahaan berkenaan dengan konstruksi, pemeliharaan, dan perkembangannya. Selanjutnya, beberapa arsitektur perusahaan ideal. Yang pertama, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Yang kedua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Yang ketiga, perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Yang keempat, perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Yang kelima, perusahaan ideal adalah perusahaan yang bisa segera beraksi atau real-time enterprise. Selanjutnya, tujuan dan manfaat arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur. Menurut Joachim Silk dan Matthias Studt, apabila dilakukan prinsip tata kelola untuk mengontrol perkembangan dan implementasi arsitektur tersebut, maka akan didapat keuntungan dari arsitektur perusahaan yang dikelompokkan dalam 5 keuntungan sebagai berikut. A. Mengurangi biaya-biaya teknologi informasi melalui penggabungan, standarisasi, dan integrasian sistem informasi korporat. B. Meningkatkan responsif teknologi informasi melalui penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah matang. C. Mengurangi risiko dan memenuhi keperluan akan peraturan dengan sistem informasi yang digunakan saat ini. D. Meningkatkan penyampaian nilai tambah dengan mempertinggi kepuasan manajerial dan membantu pembuatan keputusan. E. Memungkinkan tujuan-tujuan strategis bisnis melalui keunggulan operasional yang lebih baik, hubungan dengan pelanggan yang lebih baik, serta kepemimpinan produk. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.